Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, hari ini Ustazah bisa bertemu dengan kelas 3 intensif ya. Untuk kelas 3 intensif, Ustazah baru pertama kali nih ngajar di kelas 3 intensif. Di sini Ustazah menggantikan Ustazah Ilma yang sebelumnya mengajar Antuna kan. Nah, takutnya nih teman-teman belum pada tahu yang mana sih Ustazah Titin Kartini itu gitu kan. Nah, untuk perkenalan lebih lanjutnya mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa bertatap muka secara langsung ya. Untuk sekarang paling Ustazah hanya bisa memperkenalkan diri segini dulu gitu ya. Hanya perihal nama Ustazah dulu saja. Nama Ustazah Titin Kartini, asal Ustazah dari Cisaat. Dan bagi teman-teman yang belum tahu banget yang mana sih Ustazah Titin Kartini itu, nah ini Ustazah kasih fotonya nih. Nah, untuk lebih lanjutnya, lebih detailnya, insya Allah nanti pada kesempatan lain kita akan bertatap muka secara langsung ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang dinamika partikel. Kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ana sering ingetin nih kepada teman-teman yang belajar bareng Ana tuh, jangan lupa luruskan niat. Niatkan bahwa belajar kita itu sebagai wujud bakti kita kepada Sang Pencipta, dan salah satu langkah kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, fisika, ketika ditanya apa itu fisika? Fisika adalah ayat kauniyahnya Allah gitu ya. Jadi masih tetap ini pun ilmunya Allah. Jadi gak ada yang sia-sia ketika kita belajar. Oke, teman-teman. Nah, untuk dinamika partikel ini, ketika kita berbicara masalah dinamika partikel, kita awali dari pertanyaan, apa sih dinamika itu gitu kan. Nah, teman-teman, si dinamika ini tuh adalah bapaknya fisika. Jadi kalau yang namanya fisika itu identik dengan dua hal besar, yaitu dinamika dan kinematika. Untuk kinematika harusnya teman-teman sudah belajar di semester 1. Nah, untuk dinamika sendiri, dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari penyebab benda bergerak. Kalau yang namanya sains itu pasti ada sebabnya gitu. Segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Nah, di sini pun kalau kemarin kita belajar tentang gaya lurus berubah beraturan dan lain sebagainya, sekarang di dinamika ini kita mau belajar kenapa sih sebuah benda itu bisa bergerak lurus? Kenapa sih sebuah benda itu bisa bergerak lurus, berubah beraturan, dan lain sebagainya. Nah, itu penyebab benda bergerak akan kita pelajari di sini. Atau boleh juga teman-teman mengartikan bahwa dinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang gaya. Nah, perihal gaya sendiri, teman-teman harusnya udah belajar juga di SMP ya. Di kelas 1 harusnya. Jadi di kelas 1 teman-teman harus udah belajar apa sih itu gaya. Teman-teman, yang namanya gaya itu adalah secara sederhana nih, dapat kita artikan tarikan atau dorongan. Nah, teman-teman, satuan dari gaya sendiri adalah Newton. Kenapa Newton? Untuk menghargai si penemu gayanya itu sendiri, yaitu Sir Isaac Newton, gitu ya. Jadi gaya apapun itu, satuannya akan selalu sama, yaitu Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Itu untuk kilogram meter per sekon kuadrat nanti akan kita pelajari di subbab selanjutnya. Oke, teman-teman, lanjut. Di dinamika partikel ini yang harus teman-teman ketahui sebelum masuk ke hukum Newton tentang gaya, yaitu tentang macam-macam gaya. Ada berapa sih gaya itu? Banyak banget teman-teman, gak terhitung gitu ya. Tapi untuk menguasai materi dinamika ini minimal teman-teman harus tahu dan harus paham gaya-gaya yang akan Ustazah bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama nih yang akan Ustazah bahas adalah tentang gaya berat. Apa sih gaya berat itu gitu kan?
Gaya berat itu teman-teman, gaya yang selalu mengarah ke pusat massa bumi. Kalau kita itu berada di permukaan bumi, yang namanya pusat massa berarti di bawah kan, di inti bumi gitu. Maka ternyata seluruh gaya berat pasti menuju ke pusat bumi atau di bawah kita. Jadi arahnya selalu mengarah ke bawah, bagaimanapun nanti posisi bendanya. Ya, kemudian untuk penggambaran gayanya itu terletak di pusat massa benda. Apakah selalu di tengah-tengah? Enggak juga, tergantung jenis bendanya, ya. Jadi kalau jenis bendanya segitiga, pusat massanya di mana? Segi empat di mana? Tapi biasanya untuk teman-teman karena bendanya biasanya segitiga ataupun lingkaran biasanya suka dianggap di tengah-tengah gitu ya. Kemudian, teman-teman si berat itu dia bisa kita cari dengan menggunakan rumus massa dikali gravitasi. Loh Ustazah, memang beda ya berat sama massa? Beda banget teman-teman. Kalau berat ini yang kita pelajari dia termasuk salah satu gaya. Berarti satuannya Newton. Lalu apa bedanya berat dan massa? Nah, titik utamanya terletak pada kalau massa, teman-teman, si M ini dia enggak dipengaruhi oleh gravitasi. Ya, kalau misalnya berat si W, dia dipengaruhi gravitasi. Jadi berat badan teman-teman 50 kilogram. Salah banget. Kalau yang udah belajar fisika itu salah. Karena yang benar itu adalah massa badan teman-teman 50 kilogram. Kalau berat badan teman-teman berarti harusnya massa teman-teman yang 50 kilogram dikali dengan gravitasinya. Terus berapa sih gravitasinya? Beda-beda teman-teman. Di permukaan bumi, di pantai sama di gunung itu pasti beda gravitasinya. Cuma biasanya dirata-ratakan nih sama si ilmuwannya. Dicarilah bahwa kemungkinan terbesar percepatan gravitasi bumi itu nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Atau ada juga yang 9,8. Itu nanti tergantung teman-teman mau pakainya yang mana boleh. Jadi kalau misalnya ditanya percepatan gravitasi itu gak boleh teman-teman nanya lagi berapa. Kalau nggak 10 meter per sekon kuadrat, ya 9,8 meter per sekon kuadrat gitu ya teman-teman. Ingat, berat dan massa itu berbeda. Jadi kalau teman-teman pingin langsing nih, pingin dianggap langsing, pakainya satuan berat aja. Jadi kalau teman-teman diukur nih di bumi yang percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka kalau berat badan teman-teman itu 50 kg, 50 kali 10. Oh, berarti beratnya adalah 50 kali 10 500 kan? 500 Newton. Beda lagi kalau teman-teman yang masanya 50 kg diukur beratnya di bulan yang gravitasinya hanya 1/6 kali gravitasi bumi, itu tentu jauh berbeda. Pasti hanya sekitar 15 kilogram, Pak. 15 kilogram. 150 Newton paling gede juga gitu. Jadi jauh banget kan? Kalau di bumi 600 Newton, ternyata di bulan itu hanya 150 Newton. Wow, langsing banget teman-teman, gitu ya. Jadi ingat, intinya berat dan massa itu beda. Itu yang harus teman-teman camkan. Kita lanjut. Nah, ini untuk penggambaran gayanya teman-teman. Jadi, mau bagaimanapun letak bendanya, mau dia di lantai yang datar, mau dia di lantai yang miring seperti ini, mau dia di lantai, mau si bendanya disimpan di dinding gitu ya, mau si bendanya disimpan di atas, si gaya beratnya arahnya tidak pernah berubah. Kemana? Menuju ke bawah. Di yang datar dia menuju ke bawah, di yang miring juga menuju ke bawah tanpa miring-miring. Ketika disimpan di dinding juga dia tetap menuju ke bawah. Ketika disimpan di atas pun dia tetap menuju ke bawah. Ingat, penggambaran gayanya harus tepat di pusat massa. Karena ini bendanya berbentuk segi empat, maka pusat massanya ada di tengah-tengah. Untuk pusat massa, insya Allah teman-teman akan belajar lebih dalam lagi nanti di kelas 11 semester 1. Ya, untuk sekarang teman-teman cuma perlu tahu bahwa pusat massa sebuah persegi adalah di tengah-tengah. Itu ya teman-teman. Oke, itu untuk gaya berat. Untuk gaya selanjutnya nanti Ustazah akan bahas di video selanjutnya ya. Karena kayaknya nggak cukup gitu kalau misalnya kita selesaikan sekarang.